singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membuat video komunikasi dialog PPL petani kelapa sawit. Saya Ririn Alfida Abi sebagai narator. Saya Prima Prasasti Pratama sebagai penyuluh pertanian lapangan. Saya Muhammad Mustafa sebagai editor. Saya Ahmad Sakir sebagai penyuluh pertanian lapangan. Saya Dina Aulia Tamba sebagai petani kelapa sawit. Saya Ririn Alfida Abi sebagai narator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian serta fungsi dari komunikasi antar pribadi yang sesuai dengan video praktek kelompok 2, yaitu video penyuluh pertanian lapangan dengan petani kelapa sawit. Yang pertama yaitu ada pengertian. Apa sih pengertian komunikasi antar pribadi itu? Pengertian komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dengan bertatap muka antara satu atau dua orang atau lebih yang terjadi pada terorganisasi atau pada kerumunan orang banyak. Video ini yaitu yang pertama untuk meningkatkan hubungan antara penyuluh pertanian lapangan dengan petani kelapa sawit serta untuk mengetahui informasi tentang hama dan penyakit pada kelapa sawit dengan disuluhkan oleh petani kelapa sawit. If I go and duck up, hope you know ain't no love lost. Might get low if I don't take that risk. Permisi, selamat sore Bu. Selamat sore, ada apa ya? Ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Prima Prasasti Pratama dan nama saya Ahmad Sakir. Sebelumnya nama Ibu siapa ya? Perkenalkan, nama saya Ibu Dini. Ya, jadi kami di sini ditugaskan oleh BPP Medan Prio untuk menyuluh para petani di sini. Apa sih kendala-kendala yang terjadi pada para petani di sini? Sebelumnya apa sih kendala yang Ibu alami di sini? Kebetulan Pak, di sini kendala yang kami hadapi itu tentang hama dan penyakit Pak. Oh ini hama ulat Bu. Kalau boleh tahu ulat seperti apa ya? Oh ini bukan sembarang ulat Bu. Ulat yang terdapat pada tanaman kelapa sawit ini yaitu ulat api Bu. Dari namanya sudah menyeramkan ya Bu. Jadi ulat api ini yang ada di tanaman kelapa sawit ini terdapat pada daun-daun kelapa sawit ini. Ada 4 jenis ulat api yaitu Cetosea asigna, lalu Dharma trima, lalu ada Elepida. Lalu bagaimana, apa yang terjadi jika hama ulat ini menyerang tanaman kelapa sawit? Nah, untuk gejala serangan dari ulat api ini Bu, biasanya ulat api ini menyerang bagian daun, bahkan sampai daun itu hanya menyisakan lidinya saja Bu. Pada intensitas serangan yang tinggi, untuk hama ulat api ini bahkan bisa merusak 50 sampai dengan 90% dari daun. Nah, untuk ulat api ini biasanya namanya seperti ulat api. Dia menyerang daun seperti bagaimana api membakar. Bahkan pada serangan yang berat, daun kelapa sawit bisa habis sama sekali Bu. Seperti itu. Lalu jika tidak segera dikendalikan, ini dapat berdampak hingga mematikan tanaman kelapa sawit ini Bu. Jadi pada tahap apa ya hama ulat ini menyerang tanaman kelapa sawit? Nah, untuk pada tahap penyerangan ulat api pada tanaman kelapa sawit, yang pertama pada tahap pembibitan Bu. Nah, pada tahap pembibitan ini dia bisa berdampak pada jangka panjang produksi kelapa sawit. Karena kita ketahui jika tanaman diserang dari bibit, maka produktivitas dan kuantitas jangka panjang pertumbuhan sawit akan berkurang. Dan yang kedua, pada tanaman menghasilkan. Jika ulat api ini menyerang pada tanaman menghasilkan, maka itu akan mengganggu proses fotosintesis. Proses fotosintesis terganggu, maka proses pembuahan dan pembungaan akan terganggu. Otomatis akan terjadi pengurangan produktivitas. Pada tahun pertama serangan ulat api, produktivitas bahkan pada penelitian bisa sampai 25% penurunan produktivitas. Dan pada tahun kedua hingga ketiga bisa turun 50 hingga
sampai dengan 75%, Bu. Bagaimana cara pengendalian hama ulat pada tanaman kelapa sawit ini, Pak? Jadi untuk mengendalikan populasi ulat pada tanaman kelapa sawit ini, itu para petani bisa mengendalikan dengan cara mekanis, biologis, dan kimiawi. Lalu untuk penggunaan pestisida mengurangi hama pada tanaman kelapa sawit ini harus dilakukan dengan bijak dan menjadi alternatif terakhir untuk kerusakan pada tanaman kelapa sawit ini. Tadi kan disebutkan bahwa pengendalian ini harus bijak atau disebut dengan pengendalian hama secara terpadu. Nah, untuk pengendalian secara mekanis tadi ya itu caranya dengan mengumpulkan ulat api satu persatu, atau untuk tanaman menghasilkan dengan mencari kepompong-kepompong dari ulat api. Nah, selanjutnya untuk pengendalian secara biologis. Pengendalian secara biologis ini yaitu dengan menanam tanaman yang bisa menjadi inangnya atau menjadi sumber makanannya, seperti yang saya baca di modul saya, yaitu menanam bunga pukul 8 atau yang disebut dengan Tunera subulata. Nah, bunga pukul 8 ini fungsinya untuk sebagai sumber pakan bagi predator ulat api. Jadi predator ulat api tersebut memakan tanaman tersebut dan dia semakin kuat sehingga dia bisa memakan ulat api yang ada di kebun. Nah, untuk selanjutnya pengendalian secara kimiawi. Nah, pengendalian secara kimiawi ini yaitu dengan menggunakan insektisida dengan dosis tertentu yang dianjurkan tergantung berapa persen serangan hama pada kebun. Lah, mungkin untuk saat ini itu saja yang bisa kami sampaikan, Bu. Untuk penyuluhan pertanian yang kami lakukan, lebih dan kurang kami mohon maaf, Bu. Jadi selanjutnya kami akan datang untuk memberikan materi penyuluhan pertanian selanjutnya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Sekian video dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.